والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل Ayo taqwa. Ayo takwa, ayo takwa, ayo. Ayo takwa, ayo takwa. Dengan bersihkan hati dan juga raga, riang gembira, jadi mulia, hidup damai sejahtera selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin sebangsa setanah air yang kami hormati. Umat Islam saat ini sepertinya sudah jauh dari Al-Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengingatkan, akan datang suatu zaman di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan. Bahkan sekarang Al-Quran telah diletakkan di rak buku. Sementara dari rak buku disodorkan ilmu logika dan falsafah. Sehingga lahirlah generasi yang fasih dengan ilmu dan falsafah dibandingkan memahami Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Eksesnya kita mudah terbawa oleh pengaruh negatif peradaban modern. Sebagai bukti, Mabuk-mabukan modern katanya. Membuka aurat modern bilangnya. gaya anak-anak muda pun ikut-ikutan gaya modern. Rambut di blow, modern ngakunya. Bahkan seiring ditemukannya teknologi modern tingkat tinggi, seiring itu pula lah muncul pemikiran yang menyalahgunakan internet dan handphone dengan mengakses gambar-gambar dan situs-situs yang tidak pantas. Betul hadirin? Itulah hadirin potret peradaban kehidupan manusia yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia. dengan landasan Quran Surah Yunus ayat 57 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Aku berlindung kepada Allah
dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Hadirin, sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Ayat ini secara semantik termasuk kalam khobari naw'inkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa sungguh-sungguh telah datang kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk dalam membangun masa depan peradaban manusia. Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir menjelaskan ayat ini sebagai khitaban basyiran li jami'il bashar, berita gembira bagi seluruh manusia. Kenapa demikian? Sebab pada ayat ini terdapat 4 fungsi Al-Quran dalam membangun peradaban manusia, yaitu pertama, mau'izatum mir rabbikum. Al-Quran berfungsi sebagai nasihat dan pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang sudah diketahui maupun yang belum, semua bersumber dari Al-Quran. Maka pantas kalau Maurice Bucaille, seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis dalam bukunya Li Bible, Li Quran, It Li Science menegaskan bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang syarat dengan ide-ide ilmiah dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang bertentangan dengan temuan ilmiah dan sains modern. Kedua, Syifa'ul lima fis sudur. Imam Jamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf menjelaskan Aiminal aqaidil fasidah, sebagai obat penawar dari paham-paham yang sesat. Hadirin, di zaman modern ini memang tidak ada orang yang menyembah berhala, Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Tetapi mereka menyembah berhala dalam bentuk lain. Mereka menyembah pangkat dan jabatan, Menyembah kedudukan dan atasan. Menyembah harta dan kekayaan. eksesnya lahirlah manusia tamak dan serakah yang menghalalkan segala cara, yang penting bisa kaya raya. Ketiga, fungsi Al-Quran sebagai hudan ay hidayatam minad dhalal, petunjuk dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 sebagai berikut. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira
kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Keempat, rahmatun ay rahmatul li ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian, manakala kita melangkah dengan Al-Quran, bergerak dengan bimbingan Al-Quran, dan berperilaku sesuai petunjuk Al-Quran, niscaya akan aman dan nyaman. Dengan demikian, jika kita ingin hidup bahagia dan mulia, makmur dan luhur, jadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup syarahan ini, izinkan kami membawakan syair sebagai berikut. Wahai pemuda penerus bangsa, jagalah bangsa kita dari adanya media massa yang isinya meresahkan. Gunakan media massa yang bijak untuk kemaslahatan, kembalikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Syarhil Quran dari SMP IT Ibadur Rahman Ciruas. Wahid Isnain Salasa. دائم الترتيل للذكر والتنزيل